Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 modul sistem basis data kelas B. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan dua modul, yaitu modul multi table dan group by. Baik, untuk yang pertama, yaitu ada anggota kelompok. Jadi perkenalkan, saya Januari Muhammad Adimada dan teman saya Ganja Witananda Dilva dan Bagaskara Surya. Jadi buat yang pertama yaitu modul select multi-table. Buat modul select multi-table ini berfungsi buat menampilkan data yang berhubungan dari dua table. Misalnya kita ingin menampilkan sebuah data, misalnya nih nama mahasiswa, nama mahasiswa dan nama kelas. Tiap siswa. Jadi per siswa itu ada nama siswa dan nama kelas. Di tabel mahasiswanya itu nama kelas siswa ditunjukkan oleh misalnya ID kelas agar dapat dilihat langsung nama underscore kelas tiap mahasiswa. Jadi maka perintah select multi table ini dapat dapat digunakan dalam sintak from nama table siswa ditulis lebih dahulu dibandingkan nama table kelas. Hal itu dapat menyebabkan data ascending menurut tabel kelas. Yang selanjutnya, buat yang nomor pertama, ada select dua table, ada yang point A select dua table nomor 6. Jadi kita menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Buat yang ini kita memakai select P product, name, P unit price, si kategori name, sedangkan from-nya dari product, join kategori C, dan ini nanti bakalan di running dan hasilnya menunjukkan seperti ini. Ada sesuai di sini ada produk name, ada unit price, ada kategori name. Buat produk name misalnya Guarana Fantastica, unit price 4,5 dan nama kategorinya yaitu beverage. Buat produk name-nya buat yang nomor 6 mungkin seperti itu. Kita lanjut ke nomor 7, yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Jadi kita menampilkan company name, nanti ada ordernya, order yang pernah dilakukan, terus ada tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Jadi nanti bakal diurutkan berdasar nama perusahaan dari orders join customer. Nanti bakalan di running hasilnya akan seperti ini. Company name, ada order ID sesuai sama ini, ada order date, terus hasilnya ya urut seperti ini. Ada Alfred Foodtech Kiste, order ID-nya juga ini untuk order date yang ini. Ini diurutkan berdasarkan nama perusahaannya. Jadi ini udah urut nih. Ada AL, ini ada AN, ini ANA, ini ANT. Mungkin iya apa urut nama perusahaannya sesuai abjad. Lanjut ke lanjut ke poin yang B, select lebih dari dua table. Jadi di nomor 4 ini kita menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta barang yang terjual. Buat kodenya itu select order ID, order date, product name, nama barang, dan unit price atau harga barangnya yang nanti terjual. Dari order, join order details. Ya, ini buat order ID, order date, product name, unit price. eh Ya, ini order ID-nya sudah terurut dari yang terkecil dari yang awal hingga yang akhir. Buat order date juga pasti berurutan karena kan order ID-nya ini pasti apa ya, misalnya di tanggal 1 kan order ID 1, misal di tanggal 2 kan pastinya nambah juga itu. Misalnya order ID-nya 3. Jadi ya pasti urut sama order ID dengan order date. Ada juga product name sama seperti yang
sudah ada di soal, ada unit price juga. Unit price di sini harga barang yang berhasil terjual. Karena juga ada order date, maka ya ini barang-barang ini tuh udah pasti terjual karena sudah tertulis order ID dan juga order date. Kita lanjut ke nomor 5, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Ya, jadi ini buat kodenya select first name, last name, nama lengkap. Jadi nanti bakalan terunning first name, nama awal dulu, terus nanti ada spasi, nama belakang yang nantinya bakal ini apa di runningnya itu nama lengkap, ditulis dengan nama lengkap di sini di nama lengkap. Buat territory description from employee, join employee territories ya. Jadi di sini terunning nama lengkap dan juga nama teritori tempat si ini tempat si 6 contoh data ini bekerja, misalnya Nancy di Wilton, terus Andrew. Oh, ini ada dua nama, mungkin kembar, mungkin kembar. Ada juga ini Andrew Fuller di Westboro, Andrew Fuller Bedford, Andrew Fuller di Georgetown, dan terakhir di Boston. Yang nomor 6 di poin B, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan. Ya, sesuai dengan soal kita nge-select apa company name, terus company name buat melengkapi nama perusahaannya, terus ada juga order ID beserta tanggal order, nama shipper yang dan nama shipper yang mengirimkan. Kita men-select company name ya udah, terus ini hasil runningnya ada contohnya di sini, company name Vince at Alkuls Chevalier, terus order ID-nya ada ini, order date sama yang kayak yang tadi, order ID dan order date itu udah berurutan. Ship name ini nama shippernya seperti yang di soal. Lanjut ya, yang selanjutnya yaitu ada apa? Poin B yaitu menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai oleh si supplier. Buat ini kita men-select company name dan kategori name. Terus ini dari tabel supplier dan join product. Nanti apa? eh Bakal ter ini terunning seperti ini ke company name dan juga kategori name. Misalnya ada specialty biskuit dan kategori barang yang disuplai oleh ini yaitu beverage. Iya, beverage. Lanjut di lanjut di poin C yaitu select multi table dengan syarat. Yang nomor 5 ada menampilkan nama-nama produk, harga, nama produk, harga serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Untuk $10 ini ada di bawah sini yaitu buat unit price lebih kecil dari 10. Nanti bakal buat unit price-nya di tempat runningnya bakal ada di sini misalnya 4,5 dan 7,75. Lanjut, aduh, lanjut ke nomor 6 yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Sama seperti yang tadi, pas running itu bakalan terurut beserta order ID dan order date ini bakal sama urutannya karena ya sesuai dengan hari atau waktu yang berurutan. Kita men-select company name, country, order ID dan order date. Dari tabel order, iya dari tabel order join customer.
Buat negaranya itu USA, di sini where country USA. Dan buat penanggalnya itu tidak eh lebih kecil dari 1997. Di sini ada di pas running kita dapat 1996. Lanjut ke nomor 7 di poin yang sama yaitu select multi table dengan syarat ada menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Buat ini yang pertama itu kita select company name, order ID, dan order date. Dan company name ini sepertinya saya salah apa ke tercopy company name-nya terus ada juga oh enggak ini iya betul betul ini salah apa terkena return terkena apa masuk ke bawah jadinya nggak urutan ke samping jadinya ya begitulah. Ini dari tabel customer join order terus nanti bakalan terprint sama dengan soal ada company name, order ID, tanggal order atau order date dan eh, company name. Di sini yang di belakang ini buat nama shipper atau nama pengirim yang mengirim si barangnya. Buat yang ini nama perusahaan dan ini buat nama si kurir atau shipper. Lanjut di nomor 8 di poin yang sama C, select multi-table dengan syarat yaitu untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar atau lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang. Kita men-select unit price, company name, dan kategori name. Dari tabel produk, join suppliers. Ya, di sini apa? Running unit ada unit price, company name, dan kategori name. Buat Nah, ini buat unit price-nya kan tadi di soal ada 5 sampai 10 dolar. Jadinya eh ini ditulis where unit price between 5 dan 10. Jadinya untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar misalnya tem, di running di running di PG adminnya ini 10 tetap masuk karena ini pakai apa? Pakai antara antara 5 sampai 10. Jadi 10 dan 5 masih tetap masuk. Misalnya di contohnya ada 9,5, 9, 10 dan 6. Ada 7,45 dan 7,75. Mungkin itu dari nomor 8 di select multi table. Kita lanjut di poin selanjutnya yaitu self join dan outer join. Ya buat yang self dan outer join ini ada kesalahan tadi karena tidak saya lupa tidak masukin running PG adminnya. Buat soalnya jika E1 many dan E2 one tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin untuk menggabungkan E1 dan E2. Manakah yang bakalan jadi manajer tabel E1 atau E2? Kita men-select company name, kategori name dari tabel supplier join product. Lanjut ke aduh, lanjut ke nomor 6 yaitu kita menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap si pimpinan perusahaan jika Iwan Many dan itu One. Kita men-select itu first name, spasi last name-nya apa nama awal dan spasi nama akhir di sini. Di runningnya di sini AS pimpinan ya ini buat nama yang pimpinannya, ini buat nama yang bawahannya. Dari tabel employee, left outer join employee itu. Lanjut ke Lanjut ke nomor 9 yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan.
Jadi kita menampilkan nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi kan ada tuh apa ya eh pemimpin yang punya bawahan juga dan ada pemimpin yang tidak memiliki bawahan. Itu semuanya ditampilkan di sini. Jadi kita men-select first name, last name seperti yang tadi, AS pimpinan, itu first name, spasi, itu last name. Ini mohon maaf ini salah tadi tidak dihapus terlebih dahulu. Dari tabel employee, full outer join employee itu. Ya, selanjutnya yaitu modul 14 group by dan having. Yang berikutnya adalah modul 14 yang membahas tentang group by dan juga having. Lanjut. Oke, yang pertama adalah tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta banyaknya barang yang pernah dijual oleh setiap employee. Jadi ini ditujukan untuk seorang employee yang dapat menjual banyak barang, serta menampilkan ID-nya. Dengan select employee, ID first name, dan juga last name, yang nanti diinput sebagai nama karyawan. Sebagai contoh, yang di tabel yang pertama, employee ID-nya atau ID pegawainya ada 8, kemudian nama karyawannya adalah Laura Kalahan dengan barang yang berhasil dijual sebanyak 104. Adapun contoh yang kedua, employee ID 7 dengan nama karyawan Robert King yang berhasil menjual 72 barang. Lanjut. Kemudian tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta barang termahal yang pernah dijual setiap employee. Seperti soalnya, tujuannya kita mencari nama pegawai dengan ID-nya juga yang menampilkan barang termahal yang pernah dijual oleh pegawai tersebut. Sebagai select employee ID, first name, last name, yang disimpan sebagai nama karyawan dengan max unit price sebagai proses pencarian barang termahal yang pernah dijual. Diambil dari tabel employee. Seperti contoh yang pertama dengan employee ID 8 dan nama karyawan Laura Kalahan dengan barang termahal yang pernah dijual olehnya yaitu 123,79. Adapun contoh kedua dengan employee ID 7 dengan nama karyawan Robert King dan barang termahal yang pernah dijual sebesar 210,8. Lanjut. Kemudian yang nomor 14, tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Seperti soal ini kita menampilkan ID pelanggan, kemudian nama perusahaan yang dibeli oleh pelanggan, barang-barangnya, kemudian jumlah barang yang dibeli dari perusahaan tersebut. Select customer ID, company name sebagai inputan perusahaan, kemudian diambil dari tabel customer untuk mencari company name ID customer. Seperti contoh yang nomor 1, customer ID-nya TOMSB dengan company name atau nama perusahaan Tom Specialization dengan barang yang pernah dibeli sebanyak 6. Adapun contoh kedua yaitu Lonep dengan company name. Oke, yang berikutnya adalah tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, dan banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Ini ditujukan kepada customer dengan belanja dalam suatu perusahaan yang sama, kita harus mengetahui jumlahnya. Dengan select customer ID, company name, untuk menginput customer ID-nya dan juga company name atau nama perusahaan. Sebagai contoh yang pertama,
TOMSP sebagai customer ID-nya dengan company name perusahaan, nama perusahaan yang barangnya akan dibeli, yang sudah dibeli, yaitu Tom Specialization dengan barang yang sudah dibeli 6. Adapun contoh yang kedua yaitu Lonep dengan company name Lonesome Pine Restaurant dengan barang yang pernah dibeli di perusahaan tersebut sebanyak 8. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, total nilai pembelian setiap customer. Ini ditujukan untuk mengetahui jumlah pembayaran yang dilakukan oleh customer terhadap suatu barang di perusahaan tertentu. Dengan select customer ID, company name, sum, unit price, quantity. Sum ini maksudnya untuk menjumlah harga-harga barang yang pernah dibeli. Seperti contoh yang pertama yaitu TOMSP sebagai customer ID dengan company name Tom Specialization dengan jumlah price yang barangnya dibeli sebanyak 4954, bla 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 bla. Dan contoh yang kedua yaitu Lonet dengan company name Lonesome Fine Restaurant dengan jumlah barang yang dibeli atau jumlah nominalnya yaitu 4258, bla 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 bla. Lanjut. Selanjutnya adalah tampilkan ID dan nama supplier serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier dengan select supplier ID, contact name, dan account. Lanjut. Coba rekam. Lanjut. Yo, lanjut. Lanjut. Ini adalah hasil runningnya dengan contoh yang pertama, supplier ID-nya 29 dengan contact name Kantai Kaulet dengan count week min atau banyaknya barang yang sudah dijual sebanyak 72. Kemudian contoh yang kedua dengan supplier ID 4 dengan contact name Yoshi Nagase dengan barang yang berhasil dikirim dan dijual sebanyak 51. Lanjut. Kemudian adalah tampilkan ID dan nama supplier dari Jerman serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Dengan select supplier ID, contact name, dan country, count dari quantity, yang dimana tiga tersebut akan menampilkan soal di nama ID, nama supplier, serta negara asal yang sudah ditentukan yaitu negara Jerman. Seperti yang di tabel ada tiga supplier yang berasal dari Jerman dengan contoh pertama supplier ID 11, contact name Petra Winkler dengan negara pasti Jerman. Lanjut. Kemudian adalah tampilkan ID dan nama supplier dari Jerman serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Jika penjualannya lebih dari 100 buah barang. Select supplier, ID, contact name, country, count, quantity from supplier. Join product using supplier ID, join order. Group by supplier ID, contact name, country, having lower country in German and quantity. Kemudian contoh ada satu contoh supplier ID 12, contact name Martin Wayne dengan negara asal Jerman dan penjualan yang dimau adalah penjualan lebih dari 100 barang. Di sini terdapat 179 barang. Lanjut. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang berikutnya adalah tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, dan banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Ini ditujukan kepada customer dengan belanja dalam suatu perusahaan yang sama, kita harus mengetahui jumlahnya. Dengan select customer ID, company name, untuk menginput customer ID-nya dan juga company name atau nama perusahaan. Sebagai contoh yang pertama, TOMSP sebagai customer ID-nya dengan company name perusahaan, nama perusahaan yang barangnya akan dibeli,
yang sudah dibeli, yaitu Tom Specialization dengan barang yang sudah dibeli 6. Adapun contoh yang kedua yaitu Lonep dengan company name Lonesome Pine Restaurant dengan barang yang pernah dibeli di perusahaan tersebut sebanyak 8. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, total nilai pembelian setiap customer. Ini ditujukan untuk mengetahui jumlah pembayaran yang dilakukan oleh customer terhadap suatu barang di perusahaan tertentu. Dengan select customer ID, company name, sum, unit price, quantity. Sum ini maksudnya untuk menjumlah harga-harga barang yang pernah dibeli. Seperti contoh yang pertama yaitu TOMSP sebagai customer ID dengan company name Tom Specialization dengan jumlah price yang barangnya dibeli sebanyak 4954, bla 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 bla. Dan contoh yang kedua yaitu Lonet dengan company name Lonesome Fine Restaurant dengan jumlah barang yang dibeli atau jumlah nominalnya yaitu 4258, bla 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 bla. Lanjut. Selanjutnya adalah tampilkan ID dan nama supplier serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier dengan select supplier ID, contact name, dan account. Lanjut. Coba rekam. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Ini adalah hasil runningnya dengan contoh yang pertama, supplier ID-nya 29 dengan contact name Kantai Kaulet dengan count week min atau banyaknya barang yang sudah dijual sebanyak 72. Kemudian contoh yang kedua dengan supplier ID 4 dengan contact name Yoshi Nagase dengan barang yang berhasil dikirim dan dijual sebanyak 51. Lanjut. Kemudian adalah tampilkan ID dan nama supplier dari Jerman serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Dengan select supplier ID, contact name, dan country, count dari quantity, yang dimana tiga tersebut akan menampilkan soal di nama ID, nama supplier, serta negara asal yang sudah ditentukan yaitu negara Jerman. Seperti yang di tabel ada 3 supplier yang berasal dari Jerman. Dengan contoh pertama, supplier ID 11, contact name Petra Winkler dengan negara pasti Jerman. Lanjut. Kemudian adalah tampilkan ID dan nama supplier dari Jerman serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Jika penjualannya lebih dari 100 buah barang. Select supplier, ID, contact name, country, count, quantity from supplier. Join product using supplier ID, join order. Group by supplier ID, contact name, country, having lower country in German and quantity. Kemudian contoh ada satu contoh supplier ID 12, contact name Martin Wayne dengan negara asal Jerman dan penjualan yang dimau adalah penjualan lebih dari 100 barang. Di sini terdapat 179 barang. Lanjut. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.